aja apa? Nah, rambutnya besar. Iya apa? Potong. Aku tak ini konsultasi dulu ini. Iya. Iki sak mene teman kumpul. Iki harus dipotong pegang. Kalau dipotong mau apa iki? Ya enggak. Iya, singkong selesai. Iki ini umpamanya kayak dipotong lah sak mene ya. Sak mene. Iki nek semote ana loro. Biasa nek telung aku. Lah wis sak mene lho. Lho, sak mene ora iso. Ya nek sak mene wis ikutan dhisik pajakno. Aku lho. Ya lah ketok paling sak mene. Ora ketok kira. Utuh tambahan. Utuh malah dolan larang. Kayak iso rambut sak mene. Aku ngerjain rambutnya konten sampean lah aku ketane wis gak. Anjurnya brintik kae anjur kae. Lah ya aku wis gak sanggup ketae. Masalahnya gak iku ambek imbang ambek iku lho. Iki rambutku kan aku ya ora ngepang ora opo. Iya, dolan ambek ikune lho. Malah. Yo. Rambutnya keriting besar, Bro. Loh. Iya. Nah, tapi kok dadine jono. Dadine gak tau mengecewakan no. Ini orang tahun pisan ya. Tahun. Heh? Lalu iki terakhir sepupu ya. Belum wis. Iya, terakhir kan iku dhewe rene. Aku ndelok lewat wingi rambutnya warna kuning kan. Iku malah engko pengerjaannya gak iso lho, angel. Ora saiki tau jenenge putih iki. Ya senengnya to ono. Wes ganti sak mono. Wah, aku padahal wis ngkai iku hak mene lho. Tapi gak dipotong mosok arep tak unggah. Wes sak mono sih gak apa-apa lah untuk rambut sak mene. Duh, ya Allah kandhane ra entuk nek sak mono san. Rambutnya kan enak kerjane. Kaya rambutnya sak ipet ae. Ya ngono lho. Iya kan ndang. Wah, ngene jawab ae. Siap. Gimana? Debatnya cukup seru kan? Ya, beginilah pekerjaan saya kadang juga seperti ini. Kalian pasti juga pernah mengalami ya yang seperti ini. Jadi sebelum mengerjakan tuh debat dulu. Ya masalah, yang jelas masalah harga ya. Nah, tamunya merayu, kita juga harus bisa merayu supaya sama-sama enak lah. Jadi nggak saling ya nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah juga untuk masalah harga. Akhirnya setelah saya debatnya sekian panas, sekian panas. Akhirnya luluh juga tamunya dan jadilah di smoothing. Nah, jadi ini ya kalian bisa lihat sendiri tadi rambutnya tuh bener-bener sangat keriting, tebel dan keras kaku. Wah pokoknya semuanya. Sebelumnya juga pernah di smoothing di Peter Salon. Ini sudah cukup lama, mungkin sekitar 2 tahun kali ya. Lama banget. Emang nggak smoothing dulunya pendek rambutnya ini. Pas kesini, wow, gila tebel banget. Oke ya, lanjut. Sekarang ke pengobatan. Seperti biasa, saya mengerjakannya. Mengoleskan obat ke rambut itu tidak boleh nempel ke kulit atau ke akar, kasih jarak dulu sekitar 1 cm. Obatnya ke rambut itu juga harus nutupin rambut maksudnya. Ngasih obat tuh jangan terlalu sedikit. Kalau misalkan terlalu sedikit itu nanti waktu yang kita tentukan ya, misalkan 1 jam. Jadi sebelum 1 jam itu obat itu sudah habis karena kurangnya obat tadi. Jadi terlalu tipis ya. Jadi resapannya kurang. Apalagi rambut seperti ini. Ini saya kasih waktu 1 jam 15 menit loh seperti ini. Karena bener-bener rambutnya kaku sekali. Kalau misalkan saya kasih waktu 50 menit atau 1 jam, itu nanti nyatoknya yang masih bener-bener keras. Ya, jadi kalian lihat saya mengobatinya itu
itu rambutnya hampir tidak kelihatan, jadi ketutupan sama obat. Kalau obatnya cukup lah ya, maksudnya nggak banyak juga, nanti pas waktu kita mencuci itu rambut itu nggak terlalu kering, jadi obatnya itu masih ada sisa-sisa yang nempel di rambut, jadi resapannya tuh sudah maksimal ya. Oke, saya percepat biar agak singkat. Yang jelas seperti itu ya pokoknya. Bagian ujungnya itu saya kasih obat sedikit sekali ya. Itu pun tidak semuanya saya kasih, karena yang sebelumnya pernah saya smoothing itu, dan ini juga pernah dihitamin, jadi ujungnya tuh sekilas tidak rusak, tapi yang saya rasakan emang tidak harus diobatin dulu. Nah, selesai jam 11 lebih 8 tadi, ini sekarang jam 12 lebih 22, kurang lebih 1 jam 15 menit. Oke, ayo dicuci, dibilas. Oke, sekarang pencucian pembilasan. Pembilasan itu nggak perlu kondisioner, nggak perlu sampo, hanya air biasa sampai bersih. Biasanya di bagian tengkuk ya, ingat di bagian tengkuk itu biasanya yang rawan kurang bersih. Jadi harus benar-benar digaruk sampai tidak berminyak lagi. Kalau kurang bersih nanti pencatokannya biasanya susah kering, lembab, dan selalu mengeluarkan asap terus. Akhirnya memakan waktu yang sangat lama. Jadi harus benar-benar bersih ya. Untuk pencatokannya juga saya mengambilnya sedikit-sedikit, tidak perlu banyak-banyak, dan saya ulang-ulang terus sampai benar-benar asapnya tuh sedikit sekali keluar dari rambut. Tandanya kalau keluar asapnya cuma sedikit dari rambut, itu sudah saya anggap maksimal ya. Makanya pembilasan harus benar-benar bersih dulu. Pastikan harus bersih. Pencatokan ini hanya contoh saja, tidak semuanya saya videoin. Yang jelas pokoknya, oh iya, maaf, saya mau ngasih tahu sedikit ya. Dan ini suhu ya, suhu panasnya catok saya kasih 200. Maaf tadi tidak saya perlihatkan. Untuk rambut seperti ini suhu panasnya saya kasih 200. Jika kalian menggunakan 180 atau 160 bisa, cuma agak lama pencatokannya dan selalu berulang-ulang terus, itu kurang maksimal. Jadi kasih saja 200, tidak apa-apa. Dan nyatoknya pun ya, ketika catok itu sudah nempel di rambut, harus kalian jalanin keluar langsung, supaya asapnya tuh tidak mengenai kulit. Nah, biasanya kalau saya pernah ya, catok pas nempel di rambut tidak langsung saya jalanin, nah asapnya itu langsung larinya tuh ke dalam. Nah, akhirnya kan kena kulit, tuh panas sekali, dan tamunya tuh sangat kaget sekali. Makanya juga ini catok juga harus hati-hati ya, mencatoknya harus hati-hati. Karena sangat panas. Nah, ini sudah selesai. Sekarang saatnya penetralan. Untuk penetralan ini saya lakukan semuanya dari kulit sampai ujung. Kalian bisa memulainya dari atas maupun dari bawah. Saya kebanyakan dari atas, itu tidak masalah. Dan netral kena kulit juga tidak masalah. Sebanyak-banyaknya lah ya ngasih netralnya. Ya maksudnya jangan ditumplek-plek gitu. Cukup aja secukupnya. Yang jelas jangan terlalu irit. Untuk netral ini saya kasih waktu 20 menit ya.
Nanti kalau misalkan kalian ada yang nggak paham, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar, pokoknya tentang seputar rambut. Setelah penetralan selesai, pencucian yang terakhir itu memakai conditioner. Jadi tidak perlu memakai sampo. Oh ya, ini yang saya semprot ini itu air biasa ya. Tujuannya semprot air itu untuk menghambat netral yang tadinya tidak saya kasih obat bagian ujungnya. Sebenarnya tidak dikasih netral pun tidak apa-apa, tapi ketika waktu kita mencuci itu kan pastinya ujungnya pun kena obat meskipun sedikit. Jadi netral pun hanya sedikit pun oke, tidak masalah. Oh, ini mbaknya nanya warna. Jadi yang 3 ini nunggu semuanya mau dipotong dan diwarna. Nah, lanjut setelah pembilasan terakhir selesai, pengeringan sampai kering. Nah, ini sudah saya keringin semuanya ya. Pengeringan ini belum saya catok untuk yang kedua kalinya. Jadi ini baru saya keringin. Kalian bisa lihat sendiri rambut yang begitu tebal, lurusnya pun kempesnya kayak nggak kempes gitu ya, karena bener-bener rambutnya itu tebal sekali. Tapi kalian bisa lihat sendiri lurusnya sudah maksimal. Nah, ini setelah saya catok, jadi nggak ada bedanya setelah saya catok dan sebelum saya catok tadi. Jadi ini jangan khawatir untuk di rumah pun bagi kalian semua, jika pembilasan terakhir rambut ini sudah seperti yang kalian lihat tadi, itu akan kembali lagi seperti ini. Jadi tidak usah khawatir dan pastinya ini akan permanen. Iya, Mas, ibu-ibu, wah, gak ketok nih ibu-ibu iki. Iya, nanti cek ngono. Terus aja sing ngarep, ngarep kabeh. Oh, ketok. Wah, mung kelapes karek ngirengno. Ngirengno bisa. Heeh. Ora. Kok ikon penting.